إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا باهتمام أمور المسلمين لأنهم إخواننا في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marilah sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah selalu perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima,
maka sungguh ia akan memperoleh kesuksesan yang besar baik dunia maupun akhirat. Dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dan iringilah setiap kesalahan yang pernah kita lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga kita bisa memperoleh kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini secara kualitas diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan hadis ini memiliki kualitas dhaif, sedangkan sebagian mengatakan hadis ini memiliki kualitas hasanun li ghairi. Mereka yang mengatakan hadis ini dhaif karena melihat dari sisi perawinya ada yang tidak thiqah, sedangkan mereka yang mengatakan hadis ini hasan li ghairi karena melihat dari segi substansi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Terlepas apakah ada perbedaan di antara para ulama, biarlah itu menjadi urusan para ulama ahlul hadis. Namun hadis ini menjadi menarik bagi kita karena di dalamnya mengandung pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami'ul Kabirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Wa fi ba'd riwayah, "Man lam yahtamma lil muslimina 'ammah falaysa minhum." Yang artinya siapa saja di antara umatku yang tidak memiliki kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang muslim, terhadap urusan saudara-saudaranya yang beragama Islam, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk daripada kelompok orang-orang Islam. Dalam hadis ini ada 3 catatan yang menarik. Yang pertama, lam yahtamma, tidak memiliki kepedulian. Lalu kemudian pertanyaannya, siapakah mereka yang dianggap orang-orang yang tidak memiliki kepedulian? Yang pertama, orang yang tidak memiliki kepedulian adalah orang yang diam 1000 bahasa ketika sedang terjadi peristiwa ataupun yang menimpa saudara-saudaranya yang muslim. Yang kedua, orang dianggap tidak peduli adalah orang yang sudah diam, bahkan ia melakukan pelecehan dan penghinaan, bahkan nyinyiran terhadap apa yang sedang dirasakan oleh saudaranya yang beragama Islam. Maka kedua ini adalah orang yang dianggap tidak memiliki kepedulian. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, bi amril muslimin, urusan yang berkaitan dengan orang-orang Islam. Lalu urusan apa saja yang kita diperintahkan untuk memiliki kepedulian terhadap urusan keluarga atau saudara kita yang beragama Islam? Yang pertama tentunya urusan yang berkaitan dengan agama mereka. Yang kedua urusan yang berkaitan dengan jiwa mereka. Yang ketiga adalah urusan yang berkaitan dengan harta dan benda mereka. Dan yang keempat adalah urusan yang berkaitan dengan harkat dan martabat mereka. Yang ketiga, Nabi mengatakan ketika ada di antara umatnya yang tidak memiliki kepedulian, baik tidak memiliki kepedulian yang pertama ataupun kedua,
terhadap urusan saudaranya yang beragama Islam, baik urusan agama ataupun lainnya, falaisa minhum, maka dia bukan termasuk daripada kelompok orang-orang Islam. Tentunya kita tidak ingin dianggap oleh Nabi sebagai orang-orang yang bukan beragama Islam, karena agama Islam begitu sangat mulia. Tidak ada nikmat yang terbesar melainkan nikmat agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah di dalam pembukaan kitabnya yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Beliau mengatakan, "Lau a'tahu ad-dunya bihadzafiriha wa mana'ahu al-Islam lakana dzalika wabalan alaih." Kata beliau, kalau seandainya seseorang manusia dia diberikan nikmat dunia bihadzafiriha, dengan berbagai macam fasilitas dunianya, wa mana'ahul Islam, tapi tidak diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, lakana dzalika wabalan alaih, sungguh hal itu adalah membahayakan untuk dirinya baik dunia maupun akhirat. Tetapi sebaliknya, lau a'tahul Islam wa mana'ahud dunya lam yadurrahu dzalik, kalau seandainya ada seseorang yang diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak diberikan nikmat dunia, bahkan hidup dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta benda, tapi ada Islam di dalam dirinya, lam yadurrahu dzalik, maka hal itu tidak membahayakan untuk dirinya baik dunia maupun akhirat. Mengingat hadis ini, saat ini kita sedang dihadapi oleh sebuah kondisi, yang mana kondisi yang pertama, kita dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita tidak pernah melihat apakah mereka itu orang Arab ataupun bukan. Kita tidak pernah melihat apakah mereka bermadhab yang sama ataupun tidak dengan kita. Tetapi urusan yang saat ini mereka sedang hadapi menjadi urusan kita, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashudduhu ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan yang lainnya Nabi ilustrasikan bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Kalau saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina tidak mengalami hal yang sama dengan kita, mulai di saat akhir-akhir Ramadan sampai bahkan hari raya Idul Fitri, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka tidak sama dengan kita, mereka harus menghadapi ledakan senjata ataupun lainnya. Sebagai saudara dalam satu agama, maka kita dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Nabi pernah memberikan gambaran yang luar biasa tentang Palestina, yang ketika kita berbicara tentang Palestina pasti kita teringat dengan Baitul Maqdis, dan ketika kita teringat dengan Baitul Maqdis kita akan teringat dengan Masjidil Aqsa. Beruntung bagi kita yang sudah pernah berkunjung dan berziarah ke Masjidil Aqsa. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un Al-Muqaddasiyah, kitab yang dikarang oleh seorang ulama dari Palestina, yaitu Syekh Ad-Duktur Murawih Musa Nasar. Dalam kitab tersebut ada sebuah hadis yang bersumber dari Maimunah bintu Sa'id radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fil baitil muqaddas." Kata Maimunah binti Sa'id, "Wahai Rasulullah, tolong berikan fatwa kepada kami. Tolong berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Baitul Maqdis adalah merupakan negeri di mana nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak juga kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Utuhu fasallu fihi." Kunjungilah Baitul Maqdis dan salatlah kalian di dalamnya.
fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Karena sesungguhnya salat di Baitul Maqdis seperti 1000 salat yang kalian lakukan, kata baginda Nabi, di tempat-tempat selain Baitul Maqdis. Mendengar jawaban dari Rasulullah, kemudian Sayyidatuna Maimunah bertanya kembali, ya Rasulullah, ara'aita illam astati an atahammala ilaih. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya aku tidak mampu untuk berkunjung ke Baitul Maqdis karena mungkin faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sana, atau mungkin karena faktor keadaan yang tidak bisa untuk berkunjung ke sana. Lalu Nabi sampaikan kepada Maimunah, fatuhdi lahu zaitan, hadiahkanlah untuk Baitul Maqdis yaitu minyak zaitun, yusarriju fihi, yang mana dengan minyak zaitun tersebut akan menerangi masjid-masjid atau sekitar daripada Baitul Maqdis. Faman fa'ala dzalik, kata baginda Nabi, siapa saja yang telah melakukan hal tersebut, fahuwa kaman atah, maka dia seperti orang yang mendatangi Baitul Maqdis. Artinya kalau kita kemudian tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sana, apalagi melihat kondisi saat ini yang sedang menimpa saudara-saudara kita, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memberikan bantuan kepada mereka. Karena dengan bantuan untuk mereka berarti kita dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang juga mengunjungi Baitul Maqdis. Kemudian kepedulian yang kedua, kita dituntut saat ini untuk bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap ulama dan tokoh-tokoh Islam kita yang sampai dengan saat ini mereka masih dikriminalisasi. Ulama adalah orang-orang yang memiliki kedudukan penting baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama dalam sejarah bangsa kita adalah orang-orang yang memiliki peranan penting terhadap kemerdekaan bangsa kita. Namun saat ini kita melihat di tengah-tengah kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Islam kita, mereka dianggap orang-orang yang ingin melakukan perubahan terhadap negara kita. Mereka diperlakukan tidak adil secara hukum. Mereka direndahkan martabat dan harkatnya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang tahu betul kedudukan tentang ulama? Lalu bagaimana sikap kita ketika kita melihat perlakuan ini terhadap para ulama kita? Dalam sebuah kitab yang berjudul Nasaihul Ibad, ada satu ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabballah ahabba man ahabbahullah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka pasti dia akan mencintai orang-orang yang juga dicintai oleh Allah, yaitu para ulama. Lalu kemudian apa tuntutan kepedulian kita terhadap mereka yang saat ini sedang dikriminalisasi? Setidaknya kita memberikan support kepada mereka ketika sedang berlangsungnya sidang-sidang yang menimpa mereka, sebagai bukti bahwa cinta kita kepada mereka tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlangsung di negara kita. Kalaupun seandainya kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka jangan pernah kita lupa untuk mendoakan mereka agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan kekuatan serta kesabaran, dan Allah turunkan di dalam hati mereka kesabaran dan ketenangan serta kekuatan iman dan Islam. Inilah dua tuntutan saat ini yang harus kita peduli. Jangan sampai kemudian kita tidak dianggap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang tidak memiliki kepedulian baik terhadap saudara kita yang berada di Palestina maupun terhadap para ulama-ulama kita yang memiliki peranan penting terhadap bangsa ini dan juga terhadap tokoh-tokoh Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki kecintaan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam. Allah berikan kepada kita
para pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang bisa menegakkan hukum secara adil. Dan Allah jadikan negara kita dan negara kaum muslimin lainnya negara yang mutmainnah, negara yang mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, negara yang mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' warfa' anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أنزل السكينة والصبر على قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استكيوا واعتدلوا. Para jamaah nanti kita kunut nazilah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يصرفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بدد سملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا منزل الكتاب يا معجي السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا إليهم اهزرهم وانصرنا عليهم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوباء والفحشاء والسدائر والحمى والظلم والفتن والمحن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وسائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا. اللهم سلمنا وسلم أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليك السلام علينا إلا الله اللهم صل كما صليت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة نار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. لا الشيطان بسم الله استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعتنا. اللهم اهدنا من عندك وفد علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس فيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.